Di lapangan itu pagi itu anak-anak setengah 8 kumpul di lapangan. Nah, di lapangan apa? Satu, ya kita belajar disiplinnya, wawasan kebangsaan, kadang kita ngayun sesuatu yang kita paham. Kedua, doa bersama. Kemudian yang ketiga, nanti ada waliwan ayat. Apakah satu ayat dimulai dari juz 30 sama ayat tasawuf yang panjang-panjang. Yang pendek kan di kelas sudah bisa. Kemudian motivasi pagi. Jadi setiap pagi anak memotivasi pasti itu. Kemudian yang keempat ada pemberian informasi dulu. Informasi dalam seminggu ini apa? Oh, hari ini ada ekskul apa saja, ini ada apa? Oh, ini ada apa ya? Nanti diinfonya di situ. Ya, jadi ketika anak sudah masuk ke kelas itu dalam kondisi seluruh jiwa, raga, pikiran dan raganya dan apanya tidak siap. Saya kalau langsung masuk, saya jamin anak itu datang ke sekolah punya latar belakang masing-masing. Ada yang berangkatnya dimarahin ibunya, ada yang berangkatnya telat karena ngantuk, ada yang lagi seneng, ada yang lagi sakit pusing atau apa, morning sick ya. Itu kalau langsung pelajaran saya jamin di kelas tidak ada efek apapun. Ya, mungkin jenengan juga rasakan sendiri ya mas sekarang ya. Kalau saya mau mengerjakan tugas kuliah itu saya harus lakukan apa dulu? Enggak? Ya. Saya dulu kalau kuliah itu nggak pernah kerjakan tugas. Saya di kampus ya di kampus, di rumah nggak mau ngapain, beneran. Tapi kalau di rumah mau ngapain, saya harus ngapain dulu. Bisa. Saya PJOK, jadi selesai di rumah itu. Kalau mau ngerjakan, pokoknya saya istirahat. Nggak mau. Pulang kuliah langsung kerjakan, terus kayaknya nggak bisa. Saya harus tidur dulu. Terus saya buka laptop lagi nih kan. Ya sama, ini benar kan rasanya. Kalau mau melakukan sesuatu, apa yang harus saya lakukan dulu? Setiap sama saya terapkan. Nah kalau langsung pelajaran itu terang, kita ngomong ngoceh apapun mereka nggak dengar. Nah ya dong, 7:30 datang berangkat dari rumah dimarahin ibunya. Makan, pikirannya itu ya, aku masih dimarahin ibuku. Nggak bisa masuk. Nah kita harus kembalikan kondisi sisi emosionalnya anak dulu baru bisa masuk pelajaran. Di Jepang sudah ada. Jadi itu saya terapkan mungkin 7-8 tahun lalu. Coba aja, kita sampaikan. Kita ini sudah masuk kayak menuju. Terus gurunya, terus siswanya, semuanya tetap kita jadikan patokan. Kriterianya ya itu. Kalau memang ada dinamika masalah ataupun tidak ada perkembangan yang baik, ya. Artinya semuanya kita mau dari manajemen bisa itu juga beri masukan itu. Ya. Terkait sarana prasarana yang terdapat di sekolah ini apakah sudah memadai terutama untuk program unggulan dan ekstrakurikuler? Ya, sejauh ini ya sampai saat ini sangat mendukung untuk support bagian sarana prasarana ini. Karena kita tidak menggunakan venue yang lain kecuali sepatu roda. Sepatu roda itu di tempatnya di mana-mana, tapi kadang juga di sini. Itu pun karena di sini kan memang untuk umum, jadi tidak keluar biaya apapun. Insya Allah semuanya eskul kita support, mulai dari komputer kita punya lab komputer, coding kita punya lab komputer, robotik kita juga punya labnya juga. Kemudian perkusi juga ada ruang musiknya, futsal ada lapangannya, mau karate juga ada tempatnya. Kemudian mau oh ya siap, Jolali peci buat saya. Iya. Terus
Nah, eskul apalagi ya, eskul tari juga ada ruangnya. Ya, ini sampai sejauh ini ya, kalau belum ada perubahan pembangunan, insya Allah sarana prasarana support. Jadi, ya sekali lagi kalau kita mau bikin program ya harus total masif dong gitu. Kalau kita mau bikin program misalkan renang, eskul renang, kolam di Pak, kan nggak punya kolam, ya saya nggak mau. Itu akan persulit diri. Walaupun kita punya kerjasama ya, tapi teknisnya piye? Sedangkan eskul itu setelah pulang sekolah, waktunya jam 2 sampai setengah 4. Sini pulangnya jam 2 kurang seperempat. Kalau kita bawa ke tempat venue yang lain, habis dong waktunya di jalan. Nah, itu dari sisi efektivitas waktu sudah tepat gitu kan. Nah, itu yang tidak mungkin. Apakah ada serti atau alat khusus yang digunakan untuk mengukur kepuasan siswa terhadap program ekstrakurikuler, seperti apakah siswa merasa senang atau tertarik dengan program tersebut? Ya, setiap 3 bulan kita evaluasi. Setiap 3 bulan kita berikan refleksi terhadap anak-anak. Dan itu ada alat ukurnya macam-macam. Ada pakai Google Form, ada yang angket, ada yang memang kita diskusi refleksi. Kemudian ada juga yang memang LPJ dari kesiswaan untuk perkembangan dari kegiatan itu juga ada. Alatnya macam-macam Mas. Kalau alat ada pasti alat ukurnya kan, gitu kan ada. Ya, angket form secara membuka survei. Coba pernah di satu kelas hanya survei. Yang eskul ini gimana? Ya. Setiap eskul pun juga ada refleksi. Ya, ada futsal tiap hari juga ada refleksinya. Seneng dah. Ya. Hari ini gimana? Capek Pak. Ya. Harinya Pak membosankan. Dan kita tidak segan-segan menerima kritik dari siswa ya. Kalau ada siswa yang misalkan, Pak hari ini aku nggak puas eskulnya. Kenapa? Saya hanya main sekali Pak. Mereka akan ungkapkan. Dan kita nggak boleh marah. Harus dijelaskan saja secara logis. Kamu nggak main karena kondisi kamu seperti ini. Itu sampai. Lagi jenengan nanti ya kalau pas jadi pendidik yang jenengan hadapi adalah monster. Tenang loh ya, ini saya tidak bercanda. Ini saya udah muncul banyak banget soalnya. Anak-anak yang kritisnya itu sudah sepemikiran dengan kita. Hati-hati. Panjenengan harus belajar yang lebih logis lagi menjelaskan ke mereka. Karena robot tidak bisa menggantikan jenengan. Robot itu tidak logis. Mereka hanya memberikan perintah saja. Tapi kalau guru itu harus secara logis menjadi manusiawi. Kenapa kok pakai air putih? Kenapa nggak pakai air merah? Pertanyaan gampang susah jawab. Proses evaluasi seperti apa yang dilakukan untuk menilai keberhasilan program ekstrakurikuler baik dari sisi siswa maupun pelaksanaan program itu? Evaluasinya yang jelas setiap guru membuat evaluasi. Guru pengampu ya. Guru pengampu itu wajib membuat LPJ, laporan pertanggungjawaban selama eskul. Yang kedua nanti dari sisi ke atasnya juga akan membuat laporan pertanggungjawaban. Kemudian atasnya lagi saya juga membuat LPJ ya, dari data-data yang ada. Data-data yang ada ini nanti diukur atau dilihat sejauh mana keberhasilan eskul itu. Kalau sudah ketemu datanya baru kita sampaikan. Oh ini eskul hapus, eskul lanjut. Oke. Ya kalau alatnya ya jelas, ya itu tadi ada survei, ada ini macam-macam. Teknik aja yang dipakai, karena nggak semua anak mau menggunakan Google Form, nggak semua anak mau pakai angket, nggak semua anak mau untuk diajak diskusi. Data-data itu dikumpulkan dari berbagai macam cara. Kadang juga kita tanya orang tua, saat rapotan kita tanya orang tua, gimana ma eskulnya? Senang tidak?
Nah, besok pengen ikut lagi, tolong dilanjutkan ya teacher. Nah, itu jadi catatan kami juga, nanti dicatat laporan masuk ke kami. Bagaimana sistem penilaian untuk kegiatan ekstrakurikuler tersebut diintegrasikan ke dalam rapor siswa? Apakah ada indikator atau bobot khusus yang digunakan untuk menilai pencapaian siswa dalam ekstrakurikuler? Setiap eskul punya program masing-masing, yang pertama. Kemudian nilai bobotnya itu juga masing-masing sesuai dengan eskul yang diikuti. Kemudian penilaian kami untuk eskul memang tidak memakai angka. Kami memakainya adalah ABD, ADB, ABD. A itu achievement, anak wis iso. D development, perlu bimbingan minimal. Jadi misalkan nih mbaknya belum bisa buka botol, kasih contoh buka botol mbak. Buka yuk, buka bisa. Terus B beginner, pemula, atau perlu bimbingan maksimal. Jadi kami tidak ada ABC, enggak, adanya ABD, ADB. Kalau yang perlu bimbingan minimal itu, yo pegang botolnya, motornya gini, nah itu minimal. Yang maksimal perlu dibimbing betul gitu, baru bisa. Kita pakainya itu. Kemudian apakah itu masuk dalam interpretasikan di raport siswa? Rapornya beda, karena programnya beda. Ya. Dan itu juga kita berikan ke orang tua. Apa itu jadi patokan? Karena sejauh ini namanya ekstrakurikuler yang kita buka itu tidak berpengaruh pada sistem pendidikan yang ada di dinas. Hanya saja untuk pengembangan bakat minat mereka. Kan kalau yang ekstrakurikuler wajib atau intrakurikuler atau yang namanya itu apa ya namanya? Itu ada, kalau yang kurikulum nasional sekarang itu ada bahasa Jawa sama yang di Solo ya, bahasa Jawa sama bahasa Inggris. Itu yang wajib diajarkan. Tapi untuk kami itu bukan eskul gitu. Karena itu kalau bahasa Jawa, bahasa Inggris kita udah sehari-hari seperti itu. Tidak perlu jadikan eskul. Kalau itu memang kayak pelajaran, ya maksudnya pelajaran. Ya ada bukunya, ya ada penilaiannya, yang membuat soal, yang mengerjakan soal sama. Tapi kalau eskul memang kita punya rapotnya beda. Terus penilaiannya juga modelnya beda sesuai dengan masing-masing eskulnya. Selanjutnya yaitu apa tindakan atau perbaikan yang diambil jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kekurangan atau aspek yang perlu ditingkatkan dalam program tersebut. Ya. Lembar evaluasi akan kita bahas di Dewan Guru. Itu yang pertama. Yang kedua, guru akan merespon ataupun semua warga sekolah akan merespon dengan adanya evaluasi itu. Misalkan, Pak, futsalnya tidak efektif, kenapa terlalu siang panas. Oke, terus dari situlah nanti kita gali solusi. Nah, terus kira-kira apa yang kita lakukan? Oh Pak, nanti ditambahi paranet. Oh nanti eskulnya diganti di hari Sabtu. Nah, di indoor misalkan. Oh ya boleh, tidak masalah. Itu tersampaikan. Nah, terus setelah itu kalau memang di hasil evaluasi itu tidak menemukan solusi yang signifikan, dalam arti wah nggak ada ini lapangan futsal sing indoor sing cedak ini gak ono misalnya. Terus kalau di jam sore ya terlalu sore, karena itu akan muncul ya, ketika diskusi kan akan muncul. Oh ya sudah lah, terus gimana? Ya terpaksanya untuk saat ini mungkin kita stop dulu. Nah baru ada diskusi. Tapi tidak serta-merta saya sebagai kepala sekolah terus ya udah lanjut, enggak, harus digali dulu informasi itu. Nah, karena sekali lagi kami adalah asset based thinking, guru itu juga asset based thinking kami. Jadi segala kebijakan itu yang
kebijakan dibuat itu harus tergali dulu dari bawah, nggak boleh langsung Pak ini kamu nggak boleh ini, oh enggak, alasannya apa. Kegiatan evaluasi ini dilakukan berapa kali dalam 1 tahun? 4 kali per 3 bulan kita evaluasi, 3 bulan kita evaluasi per setahun itu juga evaluasi semuanya. Jadi penyusunan itu memang kalau evaluasi ya 3 bulan, tapi kalau yang eskul sendiri itu nanti setiap semester ada evaluasinya khusus untuk eskul. Kalau 3 bulan itu evaluasi dalam arti evaluasi pelaksanaan, tapi kalau yang semester itu evaluasi ini lanjut enggak nih, kalau ditambah lagi enggak nih, oh anak butuh tambahan eskul lagi, oh itu nanti per semester. Bagaimana proses pengumpulan feedback atau umpan balik dari siswa, wali murid, dan guru mengenai pelaksanaan program? Ya, mungkin hampir sama ya. Jadi pakai alat-alat yang bisa digunakan. Karena memang dalam satu kelas pun juga kadang tidak hanya pakai kertas kok. Ada anak yang nggak mau nulis gitu, tapi mau ngomong. Ada yang anak maunya ngomong nggak mau nulis. Ada yang anak maunya nulis aja, ngomong nggak usah. Iya, tapi setiap eskul, ya ngomong setiap eskul ya, bukan setiap kelas ya. Setiap eskul pasti ada evaluasinya sih. Yang kita input informasi. Karena yang memang pelaksananya kan di situ. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab dalam menilai performa siswa dalam ekstrakurikuler? Guru pengampu bekerja sama berkoordinasi dengan penanggung jawab eskulnya. Ya, kalau saya misalkan ada eskul tari, ini kita rapat nggak boleh no. Saya kan sudah pengampunya. Kalau melihat kemudian memberi masukan boleh, tapi kalau menjudge anak nggak bisa ini nggak usah ikut saya suruh, nggak boleh. Karena yang tahu betul itu ada pengampunya. Terus saya juga sama, ada guru tari lihat saya pas futsal kan, gak cocok jadi futsal apa? Oh nggak boleh. Saya yang menentukan itu, yang boleh menentukan itu apa berhasil atau tidaknya anak itu di eskul. Ya salah satu ujung tombaknya ya gurunya dulu, karena gurunya yang paling tahu. Kita anggapnya begitu, walaupun beberapa guru yang mungkin hanya sekedar ngajar ya, tapi kita anggapnya guru itu ya tahu segala sesuatu muridnya. Ketika kita berikan informasi misalnya, Pak, ini bulan November ada lomba futsal, yang menentukan yang ikut futsal siapa? Ya gurunya kan, gitu. Tuh, mampu. Nah, ini nanti ada bulan Desember ada karate. Kita dari jajaran penanggung jawab pun juga tidak berhak menunjuk anak. Yang berhak menunjuk anak untuk merekomendasikan ikut ya. Jadi anaknya bagus, ini potensinya bagusnya. Yang bisa bicara ya gurunya. Nggak bisa orang lain bicara, ini bagus ini, oh belum tentu. Kita anggapnya begitu ya. Karena memang kita selalu bekali guru pengampu itu untuk melakukan sebuah asesmen juga. Misalkan nih karate standarnya itu karate harus dapat 1 kata misalnya, katanya kata 3 misalnya, ya udah kata 3 itu nanti kita apakan. Dan itulah ukurannya sama. Nah, terus ukuran di situ baru nanti laporannya ADB tadi. Ini anak mampu, ini anak perlu bimbingan minimal, ini anak perlu bimbingan maksimal atau tidak. Nah, yang kita laporkan. Set. Ketika sampaikan ke orang tua baru tahu, oh anak saya itu mampu toh di futsal gitu. Oh anak saya nggak bisa di futsal. Nah, dari situ nanti dari orang tua akan diskusi dengan sekolah lagi, mau diikutkan lagi atau tidak. Memang alurnya panjang Pak, tapi ya insya Allah kami karena memang sudah menerapkan sistem seperti itu mudah dan gampang. Karena
oh ini waktunya bikin rapor, oh ini waktunya evaluasi, udah jalan semua gitu loh. Kalau dipikir ya cara teori memang panjang alurnya. Cara asesmen aja berapa hari loh. Kalau kita asesmen sehari cukup. Tuh, ada lagi. Apa ada brosur terkait Pendaftaran SD? Ada. No, tak kei. Ponakannya mau sekelas ini boleh jawab. boleh. Mau difoto mau di apa? Boleh dibawa aja enggak? Ada lagi apa? Kayak sambil minum ya. Boleh minta mungkin foto-foto bagian struktur organisasi, absen ekstrakurikulernya gitu. Mbaknya punya kontak saya enggak? Saya cuma punya temannya Bu Yani. Bisa kontak saya, nanti saya kirim saja. Bagaimana peran dan tanggung jawab setiap guru dalam menjalankan program ekstrakurikuler? Peran dan tanggung jawab, ini saya bicara struktural dulu ya. Eskul itu di bawah kesiswaan, yang di atasnya itu ada saya bertanggung semuanya. Dan yang kedua ada kesiswaan, itu di bawahnya kesiswaan. Kalau itu eskul, di bawah kesiswaan ada tim pengembang eskul. Jadi ada misalkan kayak futsal, nanti ada Pak Doni yang mengembangkan, ikut membantu. Nah, terus di bawahnya ada wali kelas. Wali kelas perannya adalah untuk memantau setiap kegiatan anak-anak yang diikuti, apalagi di sekolah. Setiap hari ketika ada eskul apa, wali kelas wajib mereminder anaknya. Wali kelas juga wajib mereminder di grup kelas bahwa besok ada eskul apa. Wali kelas juga berperan untuk memberikan informasi apa yang harus dibawa ketika eskul. Jadi misalkan besok UE, atau hari ini eskul lah, hari ini ada eskul perkusi. Itu nanti kemarin itu wali kelas sudah reminder, besok yang ikut eskul perkusi membawa stick. Tidak, perannya wali kelas memang berperan untuk mereminder anak-anak untuk memantau perkembangan eskulnya. Karena nanti yang membuat raport eskulnya itu juga dari pengambungnya, bukan dari wali kelas. Misalnya saya ngambung eskul futsal, nanti saya yang bikin raport. Saya bikin raport eskulnya, ada raport. Jadi ada pelaporan. Yang nyambung dengan pertanyaan tadi, nah itu nanti ada isinya di situ. Apakah anak itu dapat rapor tidak? Ya, kalau hanya ikut sekali ya tidak usah. Nah, itu. Jadi ada perannya di situ. Apa saja aspek yang dipantau dan dievaluasi oleh para guru terkait kegiatan tersebut? Satu, itu memang dari segi kebermanfaatan. Kebermanfaatan kegiatan itu seperti apa? Yang kedua, sesuai enggak ya kegiatan itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, ya tentunya dinamika yang ada. Dinamika yang ada itu tetap dipantau. Jadi dipantau apakah efektivitas ataupun keberhasilannya ataupun permasalahan yang muncul itu dipantau. Nah, itu nanti akan menjadikan sebuah catatan yang akan dilaporkan ke pengurus ekskulnya. Dari situlah nanti pemantauan.
Bagaimana sekolah menilai apakah program ekstrakurikuler tersebut dan program unggulan berjalan dengan baik dan efektif? Apa kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah program tersebut perlu dilanjutkan atau diperbaiki? Ya, konsistensi itu yang paling penting. Jadi setiap kegiatan ekstrakurikuler, konsistensi anak-anak itu mengikuti itu baik, insya Allah itu juga jadi tanda bahwa eskul itu baik-baik saja. Jadi tidak ada permasalahan gitu. Kemudian ya dipertahankan ya karena memang animo banyak, animo semangat belajarnya anak-anak itu juga banyak. Saya buka cooking atau pengembangan di selain eskul yang cooking itu sampai 3 kelas. Kenapa? Animonya banyak, anak yang pengen belajar itu banyak. Nah, itu juga jadi patokan kami, apakah nanti di eskulnya dilanjutkan atau tidak. Kalau banyak ya dilanjutkan. Kemudian arah kedepannya, misalkan nih coding, arah kedepannya ini akan banyak sekali event coding. Arah kedepannya pembelajaran akan menuju ke sana. Nah, itu biasanya akan kita pertahankan. Nah, terus yang tidak kita pertahankan gimana? Ya, kita evaluasi ini efektif enggak? Kalau dibuka ini efeknya apa? Kemudian manfaatnya apa? Oh ternyata masih jauh Pak Bayu, ini belum bisa. Kita ganti dengan yang lebih fresh lagi. Pernah kita juga ada beberapa eskul itu yang memang kita tidak lanjutkan ya, karena memang evaluasinya dari segi efektivitas waktunya, animonya anak, perkembangan anaknya tidak ada yang signifikan, ya sudah lepas saja. Nanti nggak buang-buang waktu. Apa saja aspek yang dipantau atau dimonitoring seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, program dan pendanaan oleh pihak sekolah atau guru untuk memastikan program tersebut terlaksana sesuai rencana dan berdampak positif bagi siswa? Ya, satu program itu akan efek dengan yang lain tentunya ya. Pasti kami akan pantau segala sesuatunya itu yang kita lakukan setiap bulan, mulai dari sumber dana, sumber peralatan ataupun sarana prasarananya, kemudian gurunya pun juga kita evaluasi tiap bulan. Pak, ini kemarin gini, loh kenapa kok ngajarnya seperti ini? Nah, itu ada, kita sampaikan. Kita ini sudah masuk ke MOU juga. Terus gurunya, terus siswanya, semuanya tetap kita jadikan patokan. Kriterianya ya itu semua. Kalau memang ada dinamika permasalahan ataupun tidak adanya perkembangan yang baik, ya itu jadi kami begitu. Tentunya semuanya jadi aspek. Mau dari manajemen bisa ini juga sama, beri masukan juga. Sudah? Terkait sarana